Makanya saya bilang sama Pak Taufik, ini saham saya hibahkan. Kami tidak mengakui itu. Karena referensikan dari dokter, ini riwayat kesehatan saya bla bla. Dia tahu juga saya masuk rumah sakit. Kami tidak mengakui itu. Apa saya kasih ke Pak Taufik, kehibahkan Pak Taufik, karena dari sejak pertama berdiri Pak Taufik lah yang mengenal dan mengoperasikan DSI ini, yang lebih tahu detailnya. Gak mungkin saya berikan kepada orang lain gitu kan. Yang Kami tidak mengakui itu. beliau setuju. Kami tidak mengakui itu. Ya sudah, akhirnya kita rup sekuler dan kita ke notaris. Kami tidak mengakui itu. Jadi bukan kabur ya, di berita itu kan saya kabur. Kami tidak mengakui itu. Tanda tanganlah di notaris, lalu terbitlah ahunya. Saya udah nggak ada lagi di sana. Kami tidak mengakui itu. Karena beliau memindahkan saham itu setelah peristiwa ini terjadi. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di kita. Narasi drama saham di tengah badai, pembelaan Mary Yuniarni. Sosok di balik layar sebagai pemegang saham mayoritas. Nama Mary Yuniarni berada di titik pusat sorotan para lender yang kehilangan dana. Posisi saham terbesar memberikan tanggung jawab moral dan hukum yang masif atas setiap kebijakan perusahaan. Namun, saat badai gagal bayar menghantam dan tekanan hukum mulai menguat, sebuah langkah korporasi yang tak terduga diambil. Pengembalian saham kepada Taufik Al-Jufri. Dois narasi pembelaan, sakit sebagai alasan. Dalam narasi pembelaannya, langkah pengembalian saham ini dikemas sebagai sebuah keterpaksaan akibat kondisi kesehatan. Alibi yang muncul adalah bahwa Mary Yuniarni berada dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk memikul beban manajerial maupun tanggung jawab strategis perusahaan yang sedang kolaps. Di balik pintu ruang rapat, argumen yang dibangun adalah, saya tidak lagi memiliki kendali karena kondisi fisik saya. Maka saham ini harus kembali ke tangan pendiri Taufik Al-Jufri, agar ia yang bertanggung jawab penuh. Tres pandangan kritis, penyelamatan diri atau tanggung jawab, bagi para pengamat hukum dan korban lender. Langkah ini dianggap sebagai langkah exit yang sangat mencurigakan. Ada beberapa kecurigaan yang menyeruak. Melepas beban hukum dengan mengembalikan saham. Ada upaya untuk memutus hubungan hukum sebagai pemilik saat proses hukum dimulai, sehingga aset pribadinya terhindar dari sitaan. Memanfaatkan momentum lemah mengalihkan saham saat kondisi perusahaan sedang di ujung tanduk dan